Halo Sobat Tapis, jumpa lagi dengan kami, Tabi Pun. Ya, Bu. Eh, Selamat sore rekan-rekan Sobat Tapis semua. Kali ini kita sedang kedatangan tamu, tetangga kita, tetangga jauh sih sebenarnya Pak ya. Jauh. Jauh banget mungkin Pak ya. Beliau adalah Pak Faisal Ya, dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi didampingi Lampung. oleh Mas Cici Ya, Anggara. Monggo Pak Faisal untuk mengenalkan diri dulu biar Sobat Tapis semuanya kenal Pak. baik. Terima kasih atas waktunya nih, Pak Eko. Selamat sore, Sobat Tapis. Senang sekali kami berada di sini. Saya coba memperkenalkan diri. Saya A. Faisal, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Yang kebetulan hari ini kami sowan datang ke sini anjang sana gitu kan silaturahmi yang undangannya sebenarnya sudah dari hampir 3 bulan yang lalu, tapi karena kesibukan kami mohon maaf nih Pak Eko Siap, siap baru bisa Bapak. memenuhi undangannya Ini, untuk hadir di sini. Dan saya sendiri didampingi oleh rekan saya. Silahkan Mas Cici untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Pak Faisal. Perkenalkan, nama saya Cici Anggara, di stafnya Pak Faisal di bidang sumber daya kelautan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Lampung. oke ya. Ya, jadi Sobat Tapis sudah kenal semua ya, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, Pak Faisal dan Mas Cici aja ya, biar Siap. biar 10 tahun lebih muda Mas. Siap. Oke. Jadi kira-kira nih apa nih Pak kesan dan pesannya Pak Faisal terutama dan Mas Cici selama berkolaborasi dengan kami dari BMKG Pak? Apa-apa sih yang sudah kita lakukan bareng ini Pak? Ya. Selama ini kita udah ngapain gitu loh Pak? Oh, Biar oke. sobat-sobat pada tahu Iya, Pak. iya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mas Eko juga nih, biar Iya. kelihatan lebih muda 2 hari. Siap. Iya, kalaupun apa yang sudah pernah kita lakukan, alhamdulillah syukur. Pertama kesan saya ulangin dulu Mas Eko. Ini kali kedua atau ketiga saya Iya. datang ke sini, tapi luar biasa perubahannya kantor ini dengan ruangan-ruangan yang lebih artistik dan lebih homey gitu, lebih seperti rumah. Jadi kita datang ke sini eh, bukan membawa angin segar tapi mendapat angin segar Siap. gitu. Terima Mendapat angin kasih, segar Pak. Iya. dengan tadi kita sempat tour ke ruangan-ruangan di stasiun BMKG ini. Luar biasa sekali perubahannya dan ini surprise, amat surprise gitu. Ini menambah semangat kita untuk berkolaborasi lebih gitu Mas Eko gitu kan. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sebentar sejenak, kalaupun kita mau mereview apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun belakangan, alhamdulillah kami Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sudah berkolaborasi lama ya, dibuktikan dengan adanya kerjasama pendidikan berupa sekolah lapang cuaca nelayan dilakukan oleh stasiun BMKG ini kepada nelayan-nelayan kami, nelayan-nelayan kita di Provinsi Lampung untuk memberikan pengetahuan tentang cuaca nelayan. Dan bukti konkretnya stasiun BMKG juga sudah memberikan fasilitas monitor atau layar monitor berupa televisi dan videotron yang saya tahu itu satu ada di Pelabuhan Kota Agung, Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Agung. Satu ada televisi besar di stasiun Pelabuhan Perikanan Lempasing berupa display tentang kondisi cuaca di perairan laut utamanya, arus gelombang, termasuk juga kondisi cuaca dan angin yang bisa diakses, dilihat langsung oleh rekan-rekan nelayan sebelum melakukan aktivitasnya ke laut. Selain itu juga beberapa kegiatan-kegiatan lain juga bersama organisasi profesi nelayan ya Mas Eko dengan HNSI Kota Bandar Lampung yang saya tahu BMKG sangat masif itu beberapa kali termasuk juga ada kegiatan bersih pantai yang saya tahu bersama HNSI Kota Bandar Lampung.
terima kasih kolaborasinya Siap. dan kami harap nanti pas kesempatan ini kita manfaatkan untuk bincang-bincang dan kita mengelaborasi lebih lanjut ke depan apa-apa saja lagi karena kami punya kelompok Pak. Nggih. Punya Siap. kelompok kelompok masyarakat pengawas perikanan di seluruh kabupaten, di 15 kabupaten di Provinsi Lampung ini yang mungkin bisa kita edukasi lebih lanjut tentang apa sih manfaat kalau kita mengetahui kondisi cuaca sebelum kita melakukan aktivitas di laut. Nggih. Itu Pak. Nggih. Kalau dari Mas Cici gimana nih Mas? Baik, terima kasih. Saya ini lebih muda mungkin dari Mas Eko, tapi Selisih 2 hari inspirasinya lah. luar biasa setelah datang ke kantor BMKG ini, Pak. Luar biasa. Ya. Milenialnya melebihi dari saya gitu. Luar biasa. Dan kami banyak inspirasi Mas Eko di sini dan mudah-mudahan bisa kita tiru nanti Pak Kabait Siap. untuk di kantor-kantor kita nanti. Betul. Saya nih baru hampir 2 tahun Pak di sini. Tadinya di Mentawai tadi. Dan dulu saya termasuk operator cuaca maritim tadi ya. Dulu kalau tidak salah program Dirjen Perikanan Tangkap, tapi kerja sama dengan BMKG. Nggih. Dan yang saya rasakan ada satu program dulu yang SMS Blast itu kan, Iya. ke nelayan-nelayan itu dan Itu bagi Mentawai itu kan daerah yang memang susah sinyal. yang susah berarti. sinyal Pak. Betul, Ya ya. kan? Di Mentawai itu kan memang ada sinyal internet Pak, kecuali kalau kita punya Viasat sendiri. Iya. Dan kalau tidak salah sekarang sudah ada jaringan internet yang disediakan oleh pemerintah. Dan dulu karena programnya 1 tahun, nelayan itu sangat kehilangan program itu. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kan itu program pusat kan. Iya, iya. Dan itu yang saya rasakan yang sangat dimanfaatkan oleh para nelayan dan saya kira ini bisa kita teruskan kalau ada program lagi Pak. Karena yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi kita punya nelayan-nelayan yang nelayan-nelayan kita pun yang kelompok pengawas tadi itu Pak di tempat-tempat yang jauh juga. Betul. Perbatasan-perbatasan daerah gitu kan di ujung-ujung Provinsi Lampung Pak. Saya kira program ini bisa kita teruskan dan lanjutkan, bisa kita tandem bersama nanti. Kalau bisa kita bisa turun bareng dengan kami Betul. untuk memberikan sosialisasi edukasi apa yang bisa kita berikan kepada nelayan. Iya. Itu mungkin Pak. Ya, itu tadi ya Sobat Tapis. Jadi antara BMKG Maritim Lampung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini Ya. sudah punya planning ke depan, Planning. terutama menyambut tahun 2023 yang cuman tinggal 3 atau 4 Hitungan hari hari. lagi. Ya. Kita sudah rancang-rancang dari sekarang. Jadi seperti yang Pak Faisal tadi bilang dan Mas Cici ceritakan tadi bahwa banyak sekali rekan-rekan nelayan kita, terutama yang di bawah bimbingan atau asuhan dari Pak Faisal ini yang belum mendapatkan sharing ilmu tadi, Pak. Sharing ya. ilmu. Nah, tentunya kami dari BMKG juga merasa tertantang untuk segera action untuk langsung turun ke lapangan. Karena kalau hanya mengandalkan program dari pusat, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, tidak akan mungkin menjangkau semua. Ya. Betul. Jadi kami dari Stasiun Meteorologi Maritim Panjang ini, atau BMKG Maritim kalau orang nyebutnya, itu punya terobosan, Pak. Punya terobosan, ya mungkin bisa dibilang program. Tapi kalau kita bicara program kayaknya terlalu tinggi. Bahasa itu bahasa terlalu tinggi, Bahasa Pak. tinggi. Jadi Program kegiatan. kita punya kegiatan aja lah. Kegiatan. Pakai bahasa kegiatan aja. Kita punya kegiatan yang langsung menyentuh ke teman-teman nelayan. Dengan nuansa yang memang nuansanya natural. Kita punya program namanya Ngopi G. Ngopi. Ya, Apa itu Mas Eko? ngopi, ngobrol perkara ikan. Iya. Yes. Bukan ngobrol perkara iman ya. Itu inspirasi itu kita dapat waktu kita duduk bersama ya Pak ya. Iya. Siap. Sebenarnya program Ngopi G itu udah lama, cuman nggak nyari singkatannya itu Nyari ide dari singkatan. Pak Faisal. Oh, Ngobrol iya. perkara ikan. Karena kita sama-sama ngurusin ikan Pak ya. Ngurusin ikan juga. Nah, jadi itu. Jadi kemasan-kemasan yang ingin kita sampaikan nanti ke nelayan, kegiatan Ngopi G tadi itu kegiatan yang memang sebenarnya itu kegiatan keseharian nelayan.
nelayan lagi apa di situ, lagi melakukan kegiatan mungkin benahin jaring, Iya. persiapan mau melaut, kita datang, kita ajak ngopi dulu Iya. sambil kita menyerap aspirasi dari mereka. Iya. Apa-apa sih yang mereka butuhkan, terutama yang sesuai dengan tupoksi kami mengenai cuaca. Jadi nggak perlu pakai baju yang rapi, pakai sepatu, pakai berdandan dulu nggak. Justru dengan kondisi-kondisi yang memang keseharian itulah curahan hati itu bisa keluar semua dan bisa kita kita tangkap terus, oh ini loh kita ngasihkan solusi. Mungkin kalau dari BMKG Maritim seperti itu, semoga nanti teman-teman dari DKP juga support. Artinya kalau Amin. Pak, besok kita ngopi Pak di sini. Oh ya Mas, santai, nanti saya kirim staff. Nah, kita berbicara tentang cuaca kemaritiman dari DKP tentunya sesuai dengan tupoksinya. Dan nelayan tidak merasa, karena gini loh Pak, kita punya asumsi yang mungkin ini nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau orang dalam satu ruangan, terus di depannya ada mic, apa yang ada di kepala ini nggak bisa keluar. Grogi Pak ya. Iya, tapi kalau kemasannya di warung, Iya. di lapangan, apalagi kita duduk sambil ngopi boleh angkat kaki. Iya. Bukan kita nggak sopan loh ya, tapi memang itulah keseharian nelayan. Iya. Dan Idenya kita- keluar. Dari situlah ide-ide itu keluar. Iya. Natural. Mungkin itu salah satunya. Kemudian yang kedua kita juga untuk generasi selanjutnya kita juga ada namanya program kegiatan nih, bukan program. Kegiatan BMKG Go to School. Go Jadi to kita School. Keren. mendatangin sekolah-sekolah Keren Pak. supaya generasi muda ini peduli terhadap cuaca. Karena sebenarnya informasi cuaca itu untuk semua, Pak. Karena asumsi kita kan, oh cuaca itu hanya untuk penerbangan, oh cuaca itu hanya untuk nelayan, tidak. Ya. Bahkan ibu-ibu yang jualan di pasar pun butuh cuaca. Betul. Bahkan istri Pak Faisal sendiri pun butuh cuaca. Kenapa? Betul. Beliau nyuci. Kalau nggak tahu informasi cuaca, nanti siang hujan, nyuci lagi. Iya. Alangkah lebih bijaknya kalau istri Pak Faisal update dulu. Update. Nanti Iya. siang hujan papanas. Jangan. Kalau udah tahu nanti siang hujan, nggak usah nyuci dulu, Nggak usah besok nyuci aja. dulu. Kan Iya. gitu. Simple, Artinya info kita itu untuk semua. Bermanfaat. Ya. Ya, itulah yang kadang-kadang selama ini masyarakat itu kurang aware dengan kita. Karena beranggapan bahwa info ini hanya untuk kalangan tertentu. Sebenarnya tidak. Ya. Tuh, bahkan anak sekolah pun kan nggak lucu, Pak. Berangkat sekolah, mandi, dandan, sampai jalan kehujanan. Luntur semua bedaknya kan. Kenapa? Karena nggak update cuaca, Nggak update, Pak. iya. Iya. Jadi itu. Nah, mungkin itu Pak Faisal. Coba kalau mungkin ada statement-statement dari Pak Faisal yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman nelayan atau masyarakat Lampung, Pak. Mumpung ini kita nanti dilihat Pak sama teman-teman nelayan. Gitu. Iya. Monggo, pesan-pesannya apa, Pak? Iya. Pesan-pesan saya buat rekan-rekan, saudara-saudara kami para nelayan, yang pasti kita seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak Eko, harus tahu kondisi kekinian lingkungan kita, terutama kaitan dengan usaha kita adalah cuaca. Sehingganya kita dapat memastikan bahwasannya saat beraktivitas kita tidak menemui kendala-kendala yang cukup berarti, terutama kaitan cuaca, gelombang, angin, dan sebagainya yang ada di laut, sehingga kita beraktivitas mendapatkan hasil yang maksimal. Terlebih lagi tadi, kalau saya tidak salah dengar, bahkan BMKG juga telah bekerja sama, dan insya Allah nanti coba kita hidupkan lagi Mas Eko, kaitan daerah penangkapan ikan wilayahnya, daerah fishing ground. Jadi nelayan-nelayan bisa tahu bukan lagi mencari ikan, tapi menangkap ikan. Setuju sekali. Teruslah waspada, teruslah lihat situasi kekinian, terutama ini di bulan Desember, yang jelas-jelas kondisinya sangat-sangat ekstrim, untuk selalu update dan mengetahui kondisi cuaca terkini melalui aplikasi maupun
informasi yang sudah dipasang disediakan oleh rekan-rekan dari stasiun BMKG Maritim kita. Itu sih dari saya. Terima kasih Pak Eko. Nih, kalau Mas Cici, ayo ada pesan-pesan nggak? Karena sekarang ini cuaca sedang ekstrim tadi, jadi para nelayan, saya kira para nelayan ini sudah punya banyak HP Android, Pak. Ya. Jangankan di kota Benar Lampung gitu kan, di Mentawai pun mereka sudah punya HP Android, Pak. Iya. Jadi untuk para mitra kami, para nelayan dimanapun saja berada, dimanfaatkan betul teknologi yang ada. Sekarang sudah ada aplikasi di Android BMKG, bisa kita download dan kita bisa update ya cuaca terkini, sehingga kita dalam melaut atau mencari atau menangkap ikan tadi dalam kondisi yang aman, nyaman dan terhindar dari bala bencana. Itu saja mungkin Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Faisal dan Mas Cici. Jadi itu ya rekan-rekan Sobat Tapi semua. Sekali lagi semoga kolaborasi antara BMKG dengan Dinas Kelautan dan Perikanan ini bisa membuat para nelayan nyaman dalam beraktivitas ya. dan tujuannya utama adalah nelayan pasti sejahtera. Pak. Sejahtera. Amin. Dari mencari ikan menjadi menangkap Menangkap ikan. ikan. Dari yang tidak tahu menjadi melek teknologi terutama untuk update informasi tentang cuaca. Oke, demikianlah Sobat Tape semua. Saya Raden Eko undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode Tapi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabiun. wabarakatuh.